Namaku Anissa, wanita sederhana berusia 22 tahun saat pertama kali mengenal Dimas. Kami satu sekolah sejak SMA, tapi baru dekat saat reuni kecil-kecilan alumni. Dimas datang hanya mengenakan kemeja lusuh, sepatu yang sudah usang. Tapi senyumnya hangat. Tutur katanya sopan. Dari situ aku jatuh cinta pada ketulusannya, bukan pada hartanya. Hubungan kami berjalan cepat. Dalam setahun kami menikah, meskipun keluarga besarku sempat menolak karena Dimas hanyalah pegawai konter HP dengan gaji pas-pasan. Tapi aku tak peduli, hatiku sudah mantap memilihnya. Nis, aku memang belum punya apa-apa. Tapi aku janji, aku akan bikin kamu bahagia. Aku nggak butuh apa-apa, Mas. Asal kita saling sayang dan saling setia. Kami menikah sederhana di rumah orang tuaku. Hanya tenda biru kecil, kursi plastik pinjaman, dan nasi kotak seadanya. Tapi hatiku bahagia. Aku merasa hari itu adalah hari paling indah dalam hidupku. Setelah menikah, kami menumpang di rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Dindingnya dari batako yang belum diplester, atapnya bocor saat hujan deras, lantainya masih tanah sebagian. Kalau malam, kami menata kardus sebagai alas tidur supaya tak terlalu dingin. Pagi-pagi, Dimas berangkat bekerja di konter HP. Aku menyiapkan bekal nasi goreng sederhana dalam kotak plastik bening. Kadang hanya nasi dengan telur dadar, kadang tempe goreng. Tapi Dimas selalu tersenyum. Enak banget masakan istri Mas. Terima kasih ya, Nis, katanya, mencium keningku sebelum berangkat. Kalau malam tiba, kami duduk di teras kecil kontrakan, menatap langit, menghitung bintang sambil merajut mimpi. Mas, kira-kira kapan ya kita bisa punya rumah sendiri? Tanyaku suatu malam. Dimas mengusap rambutku pelan. Nggak usah mikir terlalu jauh dulu, Nis. Yang penting kita saling ada dulu sekarang. Tapi Mas janji, suatu saat kita pasti punya rumah sendiri. Rumah kecil aja nggak apa-apa. Yang penting nggak ngontrak terus. Aku hanya mengangguk, memeluk lengan suamiku erat-erat. Tuhan, bahagiakanlah kami terus seperti ini, doaku dalam hati. Setelah setahun menikah, Dimas memberanikan diri berhenti kerja dari konter dan membuka usaha jualan pulsa sendiri. Modalnya hanya dari tabungan kami yang tak seberapa, dan sebagian aku tambahkan dengan menjual gelang emas satu-satunya warisan almarhumah ibuku. Kamu yakin, Nis? Nggak apa-apa dijual? Itu kan kenangan dari ibu kamu. Aku lebih sayang kamu daripada gelang ini, Mas. Lagi pula nanti kalau kita sukses, kita bisa beli gelang lebih bagus. Dimas menatapku lama, matanya berkaca-kaca. Dia memelukku erat-erat. Awalnya usaha kami sangat sulit. Dimas keliling kampung menawarkan kartu perdana dan paket data. Sering ditolak, kadang malah dicibir. Pernah suatu hari dia pulang dengan langkah lunglai. Nis, hari ini Mas nggak dapat pelanggan sama sekali. Malah tadi ada yang bilang, mending Mas kerja serabutan ngangkut pasir daripada jualan beginian. Sakit banget rasanya, Nis. Aku memeluknya, menepuk-nepuk punggungnya. Nggak apa-apa, Mas. Nggak semua orang langsung berhasil. Yang penting kita nggak nyerah. Untuk menambah pemasukan, aku mulai menerima pesanan kue kering. Sering begadang sampai larut malam demi menyiapkan pesanan pelanggan. Tanganku penuh luka bakar kecil karena oven. Tapi kalau lihat wajah Dimas yang tertidur lelap di sampingku, semua sakit itu hilang. Setahun kemudian, usaha Dimas mulai berkembang. Dia menambah jualan sembako kecil-kecilan di depan rumah. Aku yang menjaga toko, Dimas keliling ambil barang dari agen. Kami saling bantu, meski kadang bertengkar juga karena kelelahan. Mas, jangan ngambil terlalu banyak barang dulu, modal kita belum cukup. Tapi permintaan lagi naik, Nis. Sayang kalau nggak ambil banyak sekalian. Kalau nanti barangnya nggak laku gimana? Utang kita malah numpuk. Dimas diam, lalu menghela napas panjang. Dia merangkulku. Iya deh, masalah. Makasih ya selalu ngingetin. Kami sama-sama belajar bagaimana mengelola usaha. Sama-sama belajar menahan ego. Sampai akhirnya, perlahan tapi pasti, warung sembako kami ramai. Orang-orang kampung mulai percaya sama kami karena harga kami jujur dan timbangannya tak pernah curang. Dimas mulai beli motor bekas supaya lebih mudah mengambil barang. Lalu setahun kemudian,
Alhamdulillah, kami bisa membeli lahan kecil untuk membangun rumah mungil. Dindingnya sudah tembok cat hijau muda, ada 2 kamar meski sempit. Tapi itu adalah surga bagi kami. Mas, kita udah punya rumah sendiri. Aku seneng banget. Mas juga seneng, Nis. Nggak nyangka kita bisa sampai di titik ini. Makasih ya selalu nemenin Mas, dari kita nggak punya apa-apa. Kami menangis bersama malam itu. Menatap atap rumah sendiri yang walau sederhana, terasa jauh lebih megah daripada istana manapun. Suatu malam, saat kami duduk di ruang tamu sambil makan mie instan karena kehabisan uang belanja, Dimas menggenggam tanganku. Nis, kalau suatu hari nanti Mas sukses banget, punya banyak uang, Mas janji nggak bakal berubah. Mas janji nggak akan pernah ninggalin kamu. Kamu yang sudah nemenin Mas dari nggak punya apa-apa. Aku tersenyum. Aku percaya, Mas. Karena kita udah saling janji dari awal. Susah seneng bareng-bareng. Dimas lalu memelukku erat. Mas cinta banget sama kamu, Nis. Jangan pernah ninggalin Mas ya. Mas juga jangan ninggalin aku, jawabku sambil menahan tangis haru. Betapa bodohnya aku dulu, tak tahu janji-janji itu kelak hanya akan tinggal kenangan yang paling menyakitkan dalam hidupku. Setiap hari, sebelum Dimas berangkat kerja, dia selalu mencium keningku. Meskipun sedang terburu-buru, ritual kecil itu tak pernah terlewat. Aku sering berdoa dalam hati agar ciuman hangat itu tak pernah berubah. Kami lalu membeli mobil bekas. Bisa jalan-jalan ke tempat wisata meski hanya sekali setahun. Foto-foto itu masih kusimpan rapat dalam album. Aku kadang membuka lagi dan memandangi satu-satu, tertawa sendiri mengingat betapa noraknya kami saat pertama kali naik biang lala. Kalau kita udah tua nanti, Nis, kita pasti duduk di beranda rumah, lihat cucu-cucu kita main. Kamu tetap cantik meski keriput. Mas tetap sayang kamu. Itulah kata-kata yang dulu membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Aku tak pernah tahu kapan tepatnya semuanya berubah. Kapan Dimas berhenti melihatku dengan mata penuh cinta? Kapan dia mulai merasa gengsi menggandengku saat bertemu klien-kliennya? Kapan dia mulai malu pada penampilanku yang hanya sederhana? Aku yang dulu adalah tempatnya bersandar, kini perlahan menjadi bayangan yang tak penting. Tapi semua itu baru akan kutemukan jawabnya di babak-babak berikutnya, saat luka-luka dalam hidupku baru benar-benar dimulai. Beberapa tahun setelah bisnis sembako kami berkembang, Dimas melebarkan sayap ke bidang kontraktor. Awalnya dia hanya memasok bahan bangunan, lalu mulai ambil proyek renovasi rumah kecil-kecilan. Karena pekerjaannya bagus dan harganya bersaing, lambat laun namanya naik. Aku tetap mendampingi. Setiap malam kami masih duduk berdua membahas target omset, pembayaran tukang, hingga utang piutang yang harus ditagih. Tapi aku merasa, Dimas mulai sering pulang larut malam. Tadi rapat sama klien, Nis. Ini proyek gede banget. Kalau berhasil, kita bisa naik kelas lagi. Aku hanya mengangguk, walau dalam hati sedikit perih karena hampir tiap malam aku makan sendirian. Kadang makanan yang sudah kupanaskan 2 kali jadi basi, karena Dimas belum juga pulang. Tapi aku menahan semua keluh kesah itu. Bagiku, suami yang sibuk bekerja untuk keluarganya adalah suami yang bertanggung jawab. Aku mencoba mengerti, meski rindu perhatian dan hangatnya obrolan ringan kami dulu. Seiring waktu, kesibukan Dimas semakin menjadi. Dia jarang sekali tidur di rumah. Alasannya selalu sama, proyek luar kota, survei lokasi, rapat tengah malam. Awalnya aku percaya penuh. Tapi lama-lama aku merasakan perubahan kecil yang menusuk hati. Dia tidak lagi mencium keningku saat pamit. Dia juga jarang menatap mataku lama-lama. Kadang, saat aku memeluknya sepulang kerja, dia malah buru-buru melepaskannya. Aku pernah mencoba mengeluh sedikit. Mas, sekali-kali kita makan di luar yuk. Sudah lama kita nggak jalan bareng. Dimas hanya menatap ponselnya lalu menjawab datar. Lain kali aja, Nis. Lagi banyak kerjaan. Kamu kan tahu sendiri, kalau ini sukses, kita makin kaya. Aku diam, menahan kecewa. Apa gunanya makin kaya kalau suamiku tak lagi hangat padaku? Tapi aku tetap menuruti. Dalam hatiku, selalu kutanamkan, sabar, Nis. Ini semua demi masa depan kalian. Suatu sore, saat aku belanja di pasar,
Seorang tetangga mendekat. Mbak Erna, pedagang sayur yang rumahnya tak jauh dari rumah kami. Bu Anissa, maaf ya, saya ini cuma mau cerita aja. Jangan dimasukin hati. Tapi katanya Pak Dimas sering kelihatan sama cewek cantik. Sering makan bareng di restoran dekat alun-alun. Aku tercekat. Cewek cantik? Maksudnya siapa, Mbak? Tanyaku dengan suara pelan. Entahlah. Pokoknya banyak yang lihat. Katanya perempuan itu putih banget, tinggi, pakai baju mewah. Kayak orang kota. Aku hanya bisa memaksakan senyum, walau dadaku seperti diremas. Pulang ke rumah, aku langsung ke kamar mandi dan menangis lama di sana. Tidak mungkin. Mas Dimas bukan orang seperti itu. Dia pasti setia, dia kan yang dulu janji nggak akan pernah ninggalin aku. Aku menatap cermin, melihat wajahku yang mulai kusam karena sering kecapean mengurus toko dan rumah. Mataku berkantung, rambutku mulai rontok karena stres. Apa ini alasan Dimas? Apa dia sudah tak lagi bangga memiliki istri sepertiku? Seminggu kemudian, Dimas pulang membawa setumpuk berkas. Aku membawakan teh hangat, berharap dia sedikit melirikku. Mas, mau teh anget? Sama pisang goreng juga udah aku buat. Dimas hanya mengangguk tanpa menatapku. Taruh aja di meja. Aku lagi mau telepon orang. Aku duduk di sampingnya, berharap dia selesai dan kita bisa ngobrol seperti dulu. Tapi Dimas malah berdiri sambil mengambil ponselnya, berjalan ke teras, menutup pintu kaca agar suaranya tak terdengar. Dadaku makin nyeri. Malamnya, dia tidur membelakangiku. Aku memeluknya pelan dari belakang. Tapi tangannya justru menyingkir. Duh, panas, Nis. Tidur sana, jangan mepet-mepet banget. Aku mundur perlahan, air mataku jatuh diam-diam. Ya Tuhan, Mas, kamu berubah banget. Hari-hari berikutnya, aku mencoba menutup telinga dari bisik-bisik tetangga. Sampai akhirnya, malam itu, Dimas pulang jauh lebih larut dari biasanya. Kali ini dengan wangi parfum yang asing. Kamu habis dari mana, Mas? Tanyaku pelan, berusaha tak terdengar cemburu. Kerjaan lah. Jangan banyak tanya, bentaknya tiba-tiba. Aku terdiam, takut menambah marahnya. Tapi beberapa hari kemudian, aku menemukan secarik nota di saku celana Dimas saat mencuci. Nota restoran mahal dengan 2 porsi steak, plus tulisan di bawahnya. Terima kasih Pak Dimas Obulia, ditunggu kedatangannya lagi. Tanganku gemetar. Dadaku terasa sesak. Aku bawa nota itu ke kamar, memandanginya lama. Air mata menetes satu persatu. Jadi benar, selama ini bukan cuma fitnah orang. Malam itu aku tak bisa tidur. Hanya memandangi Dimas yang terlelap tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku menyentuh wajahnya perlahan, menahan isak. Mas, kenapa sih? Kita dulu sama-sama susah bareng. Kenapa sekarang udah lupa? Bisikku pelan, walau tak akan pernah dia dengar. Beberapa minggu kemudian, aku tak menyangka kepedihanku akan mencapai titik paling menyakitkan. Hari itu, Dimas pulang lebih awal. Aku senang, kupikir dia ingin makan bersama. Tapi ternyata dia datang dengan seorang wanita cantik yang kulitnya putih mulus, pakaiannya mahal, parfumnya menyengat mewah. Nis, sini sebentar, panggil Dimas dengan nada kaku. Aku menghampiri, berusaha tetap tersenyum. Ada apa, Mas? Dimas merangkul wanita itu. Kenalin. Ini Lia. Mulai sekarang dia tinggal di sini juga. Dia istri kedua aku. Aku hampir terjatuh. Kepalaku pening. Dadaku sakit seperti ditusuk-tusuk. Apa? Mas maksudnya? Istri kedua? Suaraku bergetar. Iya. Kamu kan tahu, aku sekarang udah sukses. Aku butuh pendamping yang bisa aku bawa kemana-mana. Lia ini pinter banget ngurus relasi. Kamu tetap di sini. Anggap aja kalian bersaudara. Lia hanya menatapku sinis, bibirnya tersenyum tipis. Tolong ya, Mbak. Saya di sini tamu penting. Jangan bikin malu Pak Dimas. Aku menahan air mata. Tubuhku menggigil, rasanya mau muntah menatap kemesraan mereka di depan mataku. Hari-hari setelahnya, Lia benar-benar tinggal di rumah kami. Lebih tepatnya, rumah itu kini seperti miliknya. Kamar utama diambilnya, bersama Dimas. Aku dipindahkan ke kamar belakang dekat dapur.
Dimas tak lagi makan masakanku. Lia selalu memesan catering mahal atau masak sendiri lalu memamerkan kelezatannya. Pak Dimas, coba ini steak buatan aku. Lebih enak kan daripada rendang kampung itu? Katanya sambil tertawa mengejek. Dimas tertawa juga. Iya dong. Lidah aku sekarang udah naik kelas. Hah? Aku hanya berdiri di dekat pintu, menunduk, menahan isak. Pernah suatu malam, aku mendengar suara tawa dan desahan mereka dari kamar utama. Aku memeluk bantal, membenamkan wajahku, supaya tak terdengar aku menangis. Aku bertahan bukan karena cinta semata, tapi karena rasa malu pada keluarga besarku, pada tetangga, pada dunia luar. Aku istri sah, aku punya harga diri. Tapi perlakuan mereka makin menjadi. Lia sering memerintahku seperti pembantu. Mbak Anissa, ambilin saya air hangat dong. Cepet. Kok bajunya Pak Dimas masih kusut begini? Kamu nyetrikanya pakai batu apa sih? Bersihin kamar saya. Jangan lupa semprot pewangi. Saya nggak suka bau orang kampung. Dan Dimas hanya diam, atau kadang malah menimpali. Dengar tuh, Nis. Jangan bikin malu aku di depan Lia. Malam-malamku penuh tangis sunyi. Ku pegang lagi album foto masa lalu, tempat di mana kami masih tertawa di atas tikar lusuh kontrakan sempit. Betapa bodohnya aku dulu, begitu yakin cinta Dimas akan abadi. Ya Allah, kalau semua ini memang jalanku, beri aku kekuatan. Tapi kalau aku sudah terlalu hina di rumahku sendiri, beri aku keberanian untuk pergi. Aku ingin membuktikan bahwa aku bukan wanita lemah seperti yang mereka kira. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, dalam hatiku muncul secercah tekad. Suatu hari nanti, aku akan membuat mereka menyesal telah memperlakukan aku seperti sampah. Hari-hari di rumah itu kini semakin seperti neraka bagiku. Lia sudah benar-benar mengambil alih segalanya. Dia menata ulang ruang tamu, membuang semua taplak meja dan hiasan kecil pilihanku dulu, menggantinya dengan vas kristal mahal dan lukisan abstrak yang katanya lebih pantas untuk rumah orang berkelas. Ih, yang kayak gini norak banget, Bu. Kayak rumah kampung, sindir Lia sambil menyeringai, menunjuk foto pernikahanku dengan Dimas yang dulu terpajang di ruang tamu. Nggak usah dipajang lah. Malu dilihat tamu. Dimas hanya tertawa, merangkul Lia. Ya udah, Nis, turunin aja. Emang rumah kita sekarang harus kelihatan lebih modern. Hatiku bagai ditusuk sembilu. Foto pernikahan kami, saksi janji setia yang dulu dia ucapkan, kini dianggap memalukan. Dengan tangan gemetar, aku melepas figura itu, lalu membawanya ke kamar kecilku. Di sana aku memeluknya erat, menumpahkan air mata sejadi-jadinya. Tak cukup sampai di situ. Lia mulai benar-benar memperlakukanku seperti pembantu. Dia bangun siang, lalu berteriak memanggilku dari kamar utama. Mbak, Anissa, kopi saya mana? Sama roti bakarnya. Cepet dikit ya, jangan lelet kayak siput. Aku menahan nafas, buru-buru menyiapkan semua. Saat aku menaruh nampan di meja depan televisi, Lia hanya menatap sinis. Nanti kalau udah selesai makan, piringnya langsung diangkat ya. Jangan sampai saya repot suruh panggil lagi. Kadang jika aku sedikit terlambat karena mencuci pakaian mereka, Lia mengadukan ke Dimas. Mas, lihat deh si Mbak itu. Disuruh bikin teh aja lama banget. Emang dia nggak tahu siapa yang sekarang ngurus proyek-proyek Mas? Kalau bukan aku, Mas nggak akan sebesar ini. Dimas menatapku tajam, penuh amarah. Nis, kamu tuh harusnya berterima kasih sama Lia. Dia banyak bantuin aku. Jangan bikin malu aku di depannya. Aku hanya menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Sakitnya sudah tak terlukiskan lagi. Aku yang dulu ikut berdiri bersamanya dari tak punya apa-apa, kini dianggap beban yang harus tunduk pada istri mudanya. Satu malam, saat hujan deras mengguyur, aku tengah merapikan cucian yang baru kering di jemuran samping rumah. Suara petir menggelegar membuatku terlonjak. Saat itulah Lia muncul di belakangku dengan tatapan tajam. Bajuku kok masih bau apek, sih? Kamu nyuci pakai deterjen apa? Atau jangan-jangan kamu nggak nyuci bersih? Aku memandanginya bingung. Baru kok Mbak, udah dibilas bersih, malah 2 kali. Tanpa peringatan, Lia melempar dres putih mahalnya ke wajahku.
Basah karena terkena tanah becek, menodai jilbabku. Ulang lagi cuci ini. Dan kalau sampai masih bau apek, saya nggak mau tahu. Kamu cuci semua spray, gorden, juga baju-baju saya. Ngerti? Aku merunduk, mengangguk pelan. Saat hendak memunguti baju itu, tiba-tiba Lia menginjak tanganku dengan sepatu hak tingginya. Yupes, maaf ya. Kaki saya ngelantur. Hati-hati lain kali, jangan nyerong. Aku menahan sakit di jemariku, memeluk tangan yang merah membiru. Lia hanya tertawa kecil lalu melenggang pergi, meninggalkan aroma parfum mahal yang menusuk hidung. Malam itu, aku mencuci baju-bajunya sambil menangis dalam hujan, tubuhku menggigil, lututku hampir tak kuat berdiri. Dalam hati, aku berkata, "Ya Allah, sampai kapan kau ingin aku bertahan di sini?" Pagi berikutnya, Lia mengadakan arisan bersama teman-temannya. Rumah ramai dengan perempuan-perempuan glamor, berdandan menor, suara tawa mereka memekakkan telinga. Mereka duduk di sofa empuk sambil memuji interior rumah yang Lia tata. "Aduh Lia, rumah kamu keren banget sih. Apalagi dapurnya, kayak hotel." "Ih, itu pembantu kamu ya?" tanya salah satu tamu menunjukku, padahal aku sedang membawa piring kue. Lia hanya tertawa kecil. "Iya, dia yang ngurus semuanya." "Lumayanlah, biar saya tinggal terima beres." Darahku seakan berhenti mengalir. Aku, istri sah di rumah ini, dianggap pembantu oleh orang-orang asing itu. Aku menunduk dalam-dalam, menahan air mata yang nyaris pecah. Mbak, tolong bikinin es buah lagi dong." "Ini udah habis," perintah salah satu tamu Lia, seenaknya. Lia menimpali, "Bener tuh, jangan bengong aja. Cepet ya, jangan sampai tamu saya nunggu lama." Aku berjalan ke dapur, langkahku gemetar. Dalam hati aku menggumam. Beginikah rasanya jadi tidak dianggap sama sekali? Sorenya, setelah semua tamu pulang, aku memberanikan diri bicara pada Dimas yang sedang duduk di ruang kerja. "Mas, aku nggak kuat kalau terus begini. Aku yang istri pertama malah dijadiin pembantu di rumah sendiri. Mas nggak lihat gimana caranya Lia mempermalukan aku di depan orang-orang." Dimas hanya melirikku sebentar, lalu melanjutkan mengetik di laptopnya. "Udahlah Nis, jangan lebay. Kamu kan juga dulu nerima waktu aku bilang mau nikah lagi. Ya ini resikonya. Kamu harus bisa adaptasi. Lagian, Lia itu banyak bantuin bisnis aku. Kalau kamu nggak tahan, ya kamu aja yang pergi." Kalimatnya seperti palu godam menghantam kepalaku. Dadaku sesak, mataku panas. "Jadi, Mas lebih milih dia daripada aku? Aku yang dulu nemenin Mas dari nggak punya apa-apa." Dimas menoleh dingin. "Hidup harus lihat ke depan, Nis. Kamu tuh terlalu sentimental. Jangan bawa-bawa masa lalu terus." Aku menatapnya lama. Orang yang dulu bersumpah tak akan pernah ninggalin aku, kini bicara seolah semua pengorbananku tak ada artinya sama sekali. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku memeluk album foto kami dulu. Foto pernikahan sederhana di bawah tenda biru, foto Dimas menggenggam tanganku saat pertama kali pindah ke kontrakan reot, foto kami tertawa bersama saat piknik di tepi sungai. "Mas, kenapa sih kamu berubah banget? Kenapa harus ada Lia? Apa aku sudah nggak cantik lagi? Apa aku terlalu sederhana buat dunia Mas sekarang?" Air mataku jatuh menetes di foto-foto itu. Pelan-pelan aku merapikan album ke dalam koper kecil, bersama beberapa potong baju. Aku tak membawa banyak. Semua harta di rumah ini toh bukan milikku lagi. Yang kubawa hanya kenangan. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, aku sudah berdiri di depan pintu dengan koper kecil di tangan. Dimas kebetulan baru keluar kamar, masih memakai piyama mahalnya. Dia menatapku heran. "Kamu mau kemana, Nis?" Suaraku gemetar, tapi mataku sudah tak lagi meneteskan air mata. "Aku pergi, Mas. Biar aku yang ngalah. Aku nggak mau terus-terusan diinjek-injek di rumah yang dulu kita bangun sama-sama ini." Dimas hanya mendengus sinis. "Pergi aja kalau mau pergi. Jangan balik lagi. Rumah ini, semua ini, punya aku." Aku mengangguk pelan. "Aku tahu. Tapi suatu hari nanti, kamu akan nyesel udah milih ninggalin aku. Kamu akan nyesel karena lebih pilih dia daripada aku." Lia muncul dari belakang Dimas,
masih mengenakan daster sutra. Dia melipat tangan di dada, menatapku dengan senyum mengejek. Good luck ya, Mbak Anissa. Jangan harap bisa minta-minta uang dari Mas Dimas lagi. Aku menatap mereka berdua lama, lalu berbalik pergi. Dengan langkah pelan, tapi setiap jejaknya memantapkan tekadku. Saat keluar gerbang, aku berhenti sejenak, menatap rumah besar itu. Dulu rumah ini dibangun dengan cinta, dengan impian bahwa kami akan tua bersama di sana. Tapi kini rumah itu hanya kosong, megah di luar, tapi hampa di dalam. Biar aku pergi sekarang. Tapi lihat nanti. Aku akan kembali bukan untuk meminta, tapi untuk menunjukkan betapa kalian sudah salah besar memperlakukan aku. Aku berjalan pergi. Angin pagi berhembus pelan, mengeringkan sisa air mata di pipiku. Untuk pertama kalinya, langkahku terasa ringan. Meski hati masih penuh luka, di sana mulai tumbuh satu benih baru. Tekad untuk bangkit. Hari itu, aku pergi dari rumah besar yang dulu kami bangun berdua dengan air mata dan kerja keras. Hanya dengan koper kecil dan sedikit uang di dompetku, tak ada harta yang kubawa, sebab semua atas nama Dimas. Tapi yang paling menyakitkan, hatiku pun rasanya tertinggal di sana, retak berkeping-keping. Aku berjalan menyusuri trotoar, langkahku lunglai. Aku bahkan tak tahu harus kemana. Mau pulang ke rumah orang tua, rasanya terlalu malu. Dulu saat menikah dengan Dimas, aku keras kepala sekali mempertahankannya meski keluargaku meragukan. Mereka berkata, kamu yakin, Nis? Lelaki kalau sudah punya uang bisa lupa daratan. Dan sekarang, semua terbukti. Aku akhirnya memutuskan mencari kontrakan kecil di pinggiran kota, memakai sisa tabungan pribadiku yang kupisah diam-diam, untuk berjaga-jaga kalau sewaktu-waktu terjadi hal buruk. Siapa sangka, hari itu benar-benar datang. Kontrakan yang kutemukan hanya satu petak sempit. Dindingnya retak-retak, atapnya menetes kalau hujan deras. Tapi setidaknya itu tempatku sendiri. Di situ aku bebas menangis sepuasnya tanpa takut dihina Lia atau didiamkan Dimas yang dulu begitu memujaku. Malam pertama tidur di atas tikar tipis, aku memandangi langit-langit yang bolong. Sambil memeluk album foto lama, aku berbisik, Mas, terima kasih ya. Kalau nggak karena kamu dan pengkhianatanmu, aku mungkin nggak akan pernah belajar jadi wanita kuat. Uangku menipis cepat. Kontrakan harus dibayar bulanan, belum makan sehari-hari. Akhirnya aku mencoba mencari pekerjaan apa saja. Berbekal ijazah SMA, aku melamar ke toko grosir langganan saat dulu masih punya usaha dengan Dimas. Pemilik toko, Pak Slamet, orangnya baik. Dia kasihan padaku. Kamu Anissa kan? Istrinya Pak Dimas? Kok sekarang malah ngelamar kerja di sini? Aku hanya menunduk malu. Ya Pak, sekarang saya sudah nggak sama dia lagi. Saya butuh kerja, buat makan sehari-hari. Pak Slamet menatapku lama, lalu mengangguk. Ya sudah, kamu kerja bantu-bantu packing aja dulu ya. Upahnya harian, nggak besar, tapi bisa buat makan. Nggak apa-apa Pak, saya mau. Terima kasih banyak. Hari-hariku diisi dengan mengangkat karung beras, memotong tali rafia, mengepak dus-dus sabun. Kadang jariku lecet, bahuku sakit luar biasa. Tapi setiap ku bayar uang kontrakan, atau saat bisa beli nasi padang lauk telur, aku merasa lega. Setidaknya aku berdiri di atas kaki sendiri. Suatu siang, saat istirahat, aku makan di emper toko. Seorang teman lama, dulu pelanggan warung sembakoku, lewat dan menatapku heran. Loh Bu Anissa? Kok makan di sini? Bantuin siapa? Aku tersenyum hambar. Iya, saya sekarang kerja di sini Bu. Packing barang. Wanita itu menutup mulutnya, menahan kaget. Masya Allah, padahal dulu rumahnya megah banget, mobilnya 2, sering keliling belanja ke pasar bawa driver. Kok sekarang malah begini? Aku hanya tertawa kecil, meski mataku panas. Ya namanya hidup, Bu. Kita nggak pernah tahu ke depannya gimana. Begitu wanita itu pergi, air mataku tumpah. Aku menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Tuhan, kenapa harus sehancur ini harga diriku? Tapi setiap kali rasa ingin menyerah muncul, aku mengingat ucapan Dimas waktu mengusirku. Pergi aja. Jangan pernah kembali. Kalimat itu membakar dadaku, menyulut dendam yang perlahan berubah menjadi tekad.
Pak Slamet ternyata diam-diam iba padaku. Sering dia memintaku ikut mencatat stok barang di buku besar, lalu mengajari cara menghitung laba rugi sederhana. Dari situ aku mulai belajar manajemen toko lebih serius. Bahkan aku sering diminta menata ulang display rak supaya lebih menarik. Nis, kamu ini cermat loh. Kalau mau buka toko kecil lagi, nanti bilang saya ya. Saya bantuin modal barang, kata Pak Slamet suatu sore. Mataku langsung berkaca-kaca. Beneran, Pak? Aduh, terima kasih banyak. Nanti kalau saya udah punya cukup tabungan, saya pasti bilang. Sejak itu, aku makin rajin menabung dari upah harian. Bahkan rela makan tempe terus-menerus supaya bisa menyisihkan lebih banyak. Tak semuanya berjalan mulus. Pernah suatu siang, aku sedang mengangkut 2 dus besar minyak goreng ke truk. Tiba-tiba terdengar suara tawa perempuan yang sangat kukenal. Aku menoleh. Lia turun dari mobil mewah, menenteng tas bermerek, bersama 2 temannya. Ih, Mbak Lia itu mantan istri Pak Dimas yang katanya dulu kaya raya itu ya? Kok sekarang jadi kuli angkut, bisik salah satu temannya. Mereka terkikik pelan, tapi cukup keras untuk kudengar. Lia menatapku sinis, matanya melecehkan. Oh, ternyata bener ya. Kasihan banget. Dulu sombong banget di rumah, sekarang malah jadi kuli. Hati-hati bawa dusnya, jangan sampai jatuh. Nanti kamu harus ganti rugi, mana sanggup. Aku hanya mengangguk pelan, memaksakan senyum padahal dalam dada rasanya bergetar hebat menahan amarah. Begitu mereka berlalu, aku menahan nafas dalam-dalam, menggigit bibir sampai hampir berdarah. Lihat aja nanti, Lia. Satu hari kamu bakal berdiri di tempat aku, dan aku yang akan menatapmu dari atas. Berbulan-bulan kemudian, tabunganku cukup untuk menyewa kios sempit di depan gang dekat pasar. Dengan modal kepercayaan dari Pak Slamet, aku mengambil beberapa karung beras, gula, dan minyak untuk mulai berjualan. Hari pertama buka, aku melayani sendiri semua pelanggan. Dari menimbang, mencatat pesanan, sampai membungkus barang. Badanku pegal, kaki bengkak, tapi hatiku bahagia. Ini toko pertamaku, milik Anissa, bukan milik Dimas. Bu, beliin berasnya sekilo ya. Bu Anissa, tambahin gula sekilo juga. Mendengar namaku dipanggil begitu, rasanya seperti mimpi. Dulu orang-orang memanggilku hanya Bu Dimas. Kini mereka tahu aku berdiri sendiri. Tak kusangka, daganganku laris. Banyak yang bilang, aku jujur menakar barang dan murah senyum. Ibu-ibu tetangga sering duduk di bangku depan toko, saling ngobrol sambil nunggu gilirannya dilayani. Mereka bahkan membawakan pisang goreng atau getuk untukku. Bu Anissa ini baik banget, nggak kayak pedagang lain yang galak. Barangnya juga lengkap, kata Bu Rini, pelanggan langganan. Aku tersenyum, hatiku hangat. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku bisa tertawa lepas. Dan setiap malam pulang ke kontrakan kecilku, meski lelah, aku memandang langit-langit retak itu dengan rasa syukur. Ternyata aku masih bisa bahagia tanpa Dimas. Bahkan mungkin lebih damai begini. Dalam sebulan, aku sudah bisa menambah etalase kaca untuk memajang kopi dan mie instan. Lalu kulakukan sedikit promosi, menulis spanduk warna kuning bertuliskan, Toko Anissa, grosiran harga teman. Setiap melihat namaku terpampang di depan toko, dadaku terasa penuh. Dari situ aku mulai bermimpi lebih jauh. Suatu hari nanti, aku ingin membuka cabang. Membuat jaringan toko. Bukan untuk pamer pada dunia, tapi supaya tak ada lagi yang menginjak-injak harga diriku. Dan diam-diam, untuk membuat Dimas dan Lia menyesal. Tiap malam sebelum tidur, aku menatap foto lama, saat aku dan Dimas tertawa bahagia di teras kontrakan sempit dulu. Bukan untuk meratapi cinta yang mati, tapi untuk mengingatkan diriku sendiri, aku pernah jatuh sedalam ini karena salah menggantungkan hidup pada seseorang. Ya Allah, izinkan aku bangkit. Biar orang-orang yang dulu menghinaku lihat sendiri bagaimana Engkau angkat derajatku. Aku ingin sukses, supaya tak ada lagi yang memandangku rendah. Lalu aku menutup mata, tidur dalam kelelahan tapi dengan hati yang sedikit lebih ringan. Karena mulai saat ini, hidupku benar-benar untuk diriku sendiri, bukan lagi untuk membahagiakan orang yang tak tahu cara menghargai kesetiaan. Waktu berjalan cepat. Tak terasa sudah hampir 3 tahun aku meninggalkan rumah besar itu.
Kontrakan sempit yang dulu kusangka akan menjadi saksi air mataku selamanya, kini justru menjadi titik awal kebangkitanku. Tokoku berkembang pesat. Awalnya hanya satu kios kecil di pinggir pasar, kini aku sudah menyewa 2 kios tambahan di sebelahnya untuk menyimpan stok barang. Etalase bertambah, dagangan makin lengkap. Dari gula, beras, minyak, telur, hingga kebutuhan rumah tangga. Suatu pagi, Pak Slamet datang ke tokoku sambil tersenyum bangga. Wah, Nis, hebat kamu ini. Nggak nyangka ya, dulu kerja ngangkut-angkut di toko saya, sekarang malah punya toko sendiri yang pembelinya rame terus. Aku tertawa kecil, menunduk malu. Alhamdulillah Pak, ini semua juga karena dulu Bapak percaya sama saya, mau ngasih modal barang. Kalau enggak, mungkin saya masih jadi buruh angkat karton. Pak Slamet menepuk bahuku pelan. Saya itu percaya sama orang yang kerja keras dan jujur. Kamu punya dua-duanya. Teruslah maju ya, Nis. Tak lama setelah itu, karena pembeli semakin banyak, aku merekrut 2 pegawai dari kampung sebelah. Namanya Sri dan Wahyu, sepasang suami istri muda yang sedang merantau. Sri membantu menjaga toko dan melayani pembeli, sementara Wahyu mengantar pesanan ke warung-warung kecil yang membeli secara grosir. Bu Anissa, ini nota pembayaran warung Buati sama Pak Karto, kata Wahyu sambil menyerahkan buku catatan. Terima kasih ya Wahyu. Hati-hati nanti jalan pulang, balasku. Rasanya luar biasa ketika mendengar orang-orang memanggil Bu Anissa, bukan hanya sekadar istri siapa, tapi benar-benar sebagai pemilik usaha yang berdiri atas kerja keras sendiri. Aku bahkan sudah berencana membuka cabang kecil kedua di pasar kecamatan sebelah. Kalau itu sukses, mungkin aku akan segera beli motor pick-up sendiri, supaya distribusi barang lebih lancar. Malam-malamku di kontrakan masih sunyi. Aku belum terpikir membuka hati untuk lelaki lain. Luka karena pengkhianatan Dimas terlalu dalam. Tapi kini sepi itu tak lagi membuatku sesak. Malah terasa damai, karena aku tak perlu lagi menahan isak di balik pintu kamar hanya karena suara tawa suamiku bersama perempuan lain. Anissa yang dulu rapuh, sekarang sudah jauh lebih kuat. Aku bangga sama kamu, bisikku pada diri sendiri setiap malam, sebelum memejamkan mata. Entah bagaimana, kabar tokoku yang maju pesat ternyata mulai terdengar sampai telinga orang-orang lama, termasuk sahabat-sahabat Dimas. Pernah suatu sore, aku melihat mobil hitam berhenti di depan tokoku. Turunlah seorang pria berjas yang wajahnya tak asing. Ternyata dia Pak Taufik, teman bisnis Dimas dulu. Dia menatap toko-tokoku, lalu tersenyum dan menghampiriku. Wah, Bu Anissa, saya kira ibu kemana saja, ternyata sekarang malah punya usaha sendiri ya. Hebat, hebat, dagangan ramai terus. Aku tersenyum sopan. Alhamdulillah Pak, ya begini adanya. Mas Dimas tahu nggak nih kalau ibu udah punya usaha sebesar ini? Wah, bisa-bisa dia minder tuh. Aku hanya tertawa kecil, tak mau menanggapi lebih jauh. Tapi dalam hati, ada secuil rasa puas. Paling tidak, nama Anissa mulai terdengar lagi, bukan sebagai mantan istri yang sengsara, tapi sebagai perempuan yang berhasil bangkit. Sementara aku sibuk mengembangkan usahaku, di rumah besar itu Dimas dan Lia mulai sering bertengkar. Kabarnya proyek-proyek Dimas sedang mandek. Lia yang selama ini hanya bisa menghamburkan uang, mulai sering marah-marah karena gaya hidupnya terancam turun. Mas, kok belakangan ini duit bulanan makin kecil sih? Salon saya nunggak loh. Belum lagi cicilan mobil, bentak Lia suatu malam. Kamu pikir gampang cari duit? Proyek lagi seret sekarang. Jangan banyak nuntut dulu, bisa? Balas Dimas ketus. Ih, dulu waktu Mas masih sama si Anissa, Mas nggak pernah ngomel kalau saya minta apa-apa. Lia menyulut amarahnya. Dimas menghela napas panjang. Kepalanya pusing. Bisnisnya menurun drastis sejak banyak tender gagal. Relasi yang dulu dijaga Anissa dengan sabar, ternyata tak bisa dikelola Lia yang hanya pandai berpenampilan. Suatu hari, diam-diam Lia datang ke tokoku. Dia memakai kacamata hitam besar, seolah takut dikenali. Aku yang sedang menata dus mie instan agak terkejut, tapi tetap mencoba tersenyum sopan. Ada perlu apa, Mbak Lia? Tanyaku pelan. Lia menurunkan kacamatanya, menatap etalase penuh barang dagangan dengan tatapan tak percaya. Kamu kok bisa ya, sampai punya toko sebesar ini?
Ini semua hasil usaha sendiri. Aku mengangguk. Iya, Alhamdulillah. Dari sedikit-sedikit, akhirnya bisa nambah lagi. wajah Lia terlihat kesal bercampur malu. Dia menggigit bibirnya. Mas Dimas sekarang lagi banyak pikiran. Kamu kalau punya hati, harusnya bantu jugalah. Kan kamu dulu istri sahnya, tahu semua tentang bisnis. Aku menatapnya lama, lalu menarik napas dalam. Maaf Mbak Lia. Dulu waktu saya masih di rumah itu, saya hanya diminta pergi, tidak usah kembali. Sekarang saya sudah jalani jalan saya sendiri. Tolong, jangan ganggu hidup saya lagi. Lia menatapku tajam. Tapi sorotnya tak lagi setinggi dulu. Ada rasa rendah di sana. Dia akhirnya berbalik pergi tanpa sepatah kata. Begitu dia pergi, aku duduk di kursi plastik toko, menahan dada yang berdegup kencang. Bukan karena takut, tapi karena lega, akhirnya aku bisa menatap mata Lia tanpa rasa hina sedikitpun. Beberapa minggu setelah itu, tanpa kuduga, Dimas datang sendiri. Dia menunggu di bangku kayu depan toko sambil memainkan ponselnya. Ketika aku keluar, kami hanya terdiam beberapa saat. Dimas terlihat jauh berbeda dari lelaki yang dulu mengusirku. Wajahnya lebih tua, matanya cekung, tubuhnya sedikit kurus. Kamu tambah cantik ya sekarang, katanya pelan, membuka pembicaraan. Aku hanya menatapnya datar. Ada perlu apa, Mas? Aku cuma mau lihat kamu. Dengar-dengar toko kamu rame terus. Sampai udah punya pegawai banyak. Aku menunduk, membenahi jilbabku. Tak mau menunjukkan perasaan apa-apa. Alhamdulillah. Semua berjalan baik. Terima kasih. Dimas menghela napas panjang, lalu menatapku dengan sorot yang sulit kutafsirkan. Nis, kamu tahu nggak? Aku sering kangen masa-masa dulu waktu kita mulai dari nol. Kamu temani aku ngitung bata, nganter beras, sampai begadang bikin catatan jual beli. Sekarang aku sadar, ternyata itu masa paling bahagia dalam hidup aku. Dadaku terasa nyeri, tapi cepat kutepis. Sayangnya Mas, waktu itu Mas nggak merasa begitu. Kalau dulu Mas tahu, mungkin kita nggak akan seperti ini. Iya, aku nyesel Nis. Lia bukan seperti yang aku kira. Dia cuma tahu cara ngabisin uang, bukan cara ngebantu aku bangun lagi. Aku memandangnya lama, kemudian tersenyum tipis. Penyesalan itu mahal, Mas. Kadang nggak bisa dibayar lagi meski pakai seluruh harta. Dimas tertunduk. Tangannya menggenggam lutut. Kalau suatu hari nanti aku jatuh, kamu masih mau nolong aku? Aku menarik napas dalam. Dulu waktu saya jatuh, Mas malah mendorong saya lebih dalam lagi. Jadi sekarang maaf, saya harus mikirin hidup saya sendiri. Biar kita bayar semua kesalahan kita masing-masing. Hari itu Dimas pergi dengan langkah gontai. Aku menatap punggungnya lama, lalu menutup pintu toko. Bukan karena masih cinta, tapi karena dulu aku pernah begitu menggantungkan hidup pada lelaki yang salah. Kini aku sudah belajar. Hidupku sepenuhnya milikku, kebahagiaanku bukan tanggung jawab orang lain, apalagi dia. Di kamar kontrakanku, aku menatap cermin. Kulitku sedikit lebih gelap karena sering ke pasar, tapi mataku lebih bersinar. Senyumku lebih tulus. Tak ada lagi beban ingin diakui Dimas. Tak ada lagi tangisan karena perlakuan Lia. Aku meraih mukena, lalu sujud panjang. Berterima kasih pada Allah yang sudah memberiku luka, agar aku tumbuh lebih kuat. Dan saat bangkit dari sujud, aku mengusap dada yang lapang. Besok, aku akan lebih sukses lagi. Bukan untuk balas dendam, tapi agar tak ada yang pernah bisa menginjak-injakku lagi. Dan biarlah mereka menyesal, karena sudah memilih mengkhianati wanita yang tulus mencintai. Tahun demi tahun berlalu. Tak terasa 5 tahun sudah sejak aku meninggalkan rumah besar yang pernah menjadi saksi penghinaan terbesarku. Dari hanya satu kios kecil di pinggir pasar, kini usahaku sudah menjelma menjadi jaringan toko grosir dengan 4 cabang di 2 kabupaten. Namanya, Grosir Anissa, lengkap dengan papan nama besar berwarna hijau terang. Banyak warung-warung kecil yang mengambil barang dariku. Aku juga mulai pasok sembako ke kantin sekolah, catering, hingga warung makan yang terus berkembang. Aku mempekerjakan hampir 20 orang, rata-rata ibu-ibu yang suaminya hanya buruh serabutan. Mereka bekerja menata barang, mencatat pesanan,
mengantar barang dengan mobil pick-up yang akhirnya berhasil kubeli sendiri. Alhamdulillah Bu, gara-gara kerja di sini saya bisa bantu bayar kuliah anak pertama, kata Bu Suminah, sambil berkaca-kaca saat menerima amplop gaji plus bonus lebaran. Aku hanya tersenyum bahagia. Hatiku penuh rasa syukur. Ibu yang rajin, Bu. Saya cuma kasih rezeki titipan Allah. Semoga anaknya sukses ya. Kadang saat toko ramai, terdengar suara pegawai saling bercanda. Tawa mereka memenuhi ruangan. Ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Dulu aku hanya menangis sendirian dalam rumah besar yang sunyi. Kini di toko-toko ini aku mendengar tawa tulus orang-orang yang juga mencari hidup. Aku juga rutin sisihkan sebagian keuntungan untuk membuat kotak sembako murah bagi para janda tua di kampung. Setiap 3 bulan sekali, mereka datang dengan kupon. 1 kantong plastik besar berisi beras, minyak, gula, mie instan, dan sabun kutaruh dalam genggaman tangan keriput mereka. Matur nuwun nggih, Mbak Anissa, semoga tambah laris, tambah berkah, doa mereka. Aku menatap mereka dengan rasa haru yang dalam. Kadang diam-diam air mataku jatuh. Dulu aku pernah merasa hancur, tak berarti apa-apa. Tapi ternyata Allah hanya memindahkan jalanku supaya aku bisa lebih banyak bermanfaat. Kesuksesanku perlahan membuat orang-orang yang dulu menatapku rendah kini balik memuji. Undangan menjadi narasumber seminar UMKM mulai berdatangan. Bahkan suatu ketika, ada pejabat kabupaten datang mengundangku ikut pameran produk lokal. Usaha Ibu Anissa ini menginspirasi, loh. Dari rumah kontrakan sempit, sekarang sudah punya beberapa cabang. Kami ingin UMKM di sini juga semangat mencontoh, kata Pak Camat waktu meninjau tokoku. Aku hanya tersenyum rendah hati. Dalam hati terngiang masa-masa aku mendorong gerobak sembako sendiri, tangan kasar dan wajah kusam kena panas terik. Siapa sangka hari ini orang-orang akan datang meminta inspirasiku. Di waktu yang sama, Dimas dan Lia ternyata semakin sering ribut. Rumah tangga mereka retak. Lia yang dulu selalu tampil glamor kini mulai jarang terlihat berdandan mewah. Mobil mewah mereka dijual diam-diam karena usaha Dimas benar-benar terjun bebas. Banyak proyek mandek, klien lari karena reputasi Dimas buruk setelah terlalu boros menuruti gaya hidup Lia. Aku tahu kabar itu dari pegawai lamaku dulu, yang sekarang kerja serabutan antar pasir ke proyek lain. Bu Anissa, dengar-dengar Pak Dimas lagi susah. Rumahnya mau dijual katanya. Istrinya sering teriak-teriak di depan rumah. Aku hanya menghela napas panjang. Tak ada lagi rasa dendam menggelora seperti dulu. Hanya muncul sepotong rasa iba. Beginilah dunia. Dulu aku diinjak-injak mereka, sekarang roda berputar. Allah memang tak pernah tidur. Suatu hari aku pergi ke pasar raya untuk membeli stok bumbu kering langsung dari distributor. Saat sedang berdiri menunggu muatan di truk, tiba-tiba kulihat sosok Lia, kini tubuhnya lebih kurus, wajahnya pucat, dan matanya cekung. Dia menenteng kantong plastik kecil berisi beberapa sayur, jauh dari citra glamornya dulu. Lia menoleh dan seketika wajahnya berubah kaget. Dia tampak gugup, menunduk ingin menghindar. Tapi aku memanggilnya. Mbak Lia. Dia berhenti, menatapku canggung. Aku tersenyum lembut. Gimana kabarnya? Dia mengangguk pelan, tapi matanya berair. Enggak terlalu baik. Usaha Mas Dimas bangkrut. Kami jual rumah, sekarang ngontrak. Saya juga mulai jualan online kecil-kecilan. Ada genangan air mata yang jatuh di pipinya. Dia cepat mengusapnya, seolah malu terlihat rapuh. Saya salah, Nis. Dulu terlalu bangga diri, terlalu sombong. Maaf ya. Kamu udah banyak banget sabarnya, tapi malah kami hancurin. Aku mengangguk, menahan napas supaya tak terbawa iba terlalu dalam. Enggak apa-apa, Mbak. Hidup kita sama-sama belajar. Saya pun pernah merasa terpuruk banget kok. Tapi alhamdulillah, Allah kasih jalan. Lia menatapku lama, lalu tiba-tiba meraih tanganku dan menggenggam erat. Kamu luar biasa, Nis. Semoga sukses terus ya. Saya doakan dari jauh. Aku memeluknya pelan. Rasa sakit yang dulu sempat membusuk di dadaku terasa luruh perlahan. Ternyata memaafkan, sungguh lebih menenangkan hati daripada menahan dendam. Tak lama setelah itu, Dimas datang ke tokoku. Tubuhnya lebih ringkih.
Keriputnya makin jelas, rambutnya mulai memutih. Tak ada lagi jas mahal, hanya kemeja lusuh yang kebesaran. Dia berdiri canggung di depan toko. Sri, pegawaiku, memanggilku. Bu, di luar ada tamu nyariin. Aku keluar, menatapnya lama. Dulu kalau melihat Dimas, dadaku selalu sesak antara cinta dan benci. Tapi kini yang kurasa hanya netral, mungkin ini yang dinamakan benar-benar ikhlas. Ada perlu apa, Mas Dimas? Dimas menelan ludah, seolah berat bicara. Matanya berkaca-kaca. Nis, aku malu sebenarnya ke sini. Tapi hidupku sekarang sulit. Banyak utang. Lia juga sakit-sakitan, nggak kuat kerja berat. Aku menghela napas panjang, menatapnya tanpa amarah. Saya turut prihatin, Mas. Tapi untuk bantu uang, maaf saya nggak bisa. Saya harus bertanggung jawab pada pegawai-pegawai saya juga. Dimas menunduk, wajahnya merah menahan malu. Iya, saya paham. Saya datang cuma mau bilang, saya nyesel udah nyanyain kamu. Kalau waktu bisa diulang, saya nggak akan pernah biarin kamu pergi. Hatiku berdesir. Bukan lagi karena cinta, tapi karena rasa lega. Ini ucapan yang dulu selalu ingin kudengar, tapi kini saat kudengar, ternyata aku sudah tak butuh. Mas Dimas, nggak usah diungkit lagi. Allah udah atur jalan masing-masing. Saya malah harus berterima kasih. Kalau nggak ditendang waktu itu, saya nggak akan pernah berdiri setegak ini. Dimas mengangguk. Air matanya jatuh. Dengan langkah berat, dia pergi meninggalkan tokoku. Malam itu aku duduk di teras rumahku, kini sudah bukan kontrakan sempit lagi. Dari hasil menabung bertahun-tahun, aku berhasil membeli rumah kecil tapi nyaman, dengan halaman tempat bunga mawar dan melati tumbuh subur. Aku duduk sambil menikmati secangkir teh panas, melihat karyawan-karyawanku yang baru selesai meeting mingguan di aula samping rumah. Mereka tertawa, bercanda, membawa hasil dagangan yang siap didistribusikan esok pagi. Ternyata, kebahagiaan sejati itu bukan saat punya suami kaya yang bisa beliin tas mahal, tapi saat melihat banyak orang bisa ikut makan dari usahamu, saat melihat anak-anak pegawaimu bisa sekolah tinggi, saat ibu-ibu janda bisa pulang bawa sembako. Dadaku hangat. Mataku sedikit basah, tapi ini bukan air mata sakit, melainkan syukur yang teramat dalam. Malam makin larut. Aku bangkit menuju musola kecil di rumah. Menggelar sajadah, lalu bersujud lama sekali. Ya Allah, terima kasih sudah membuat aku jatuh sejatuh-jatuhnya dulu. Karena dari sana, Kau bangunkan aku, Kau tuntun aku, Kau kuatkan aku sampai hari ini. Jangan biarkan aku lupa diri. Jadikan aku tangan MU yang membantu orang lain. Dan jadikan kebahagiaan ini bukan hanya di dunia, tapi juga sampai nanti pulang ke sisi MU. Kupelukmu kena erat-erat. Ada rasa tenang yang tak bisa kubeli dengan uang sebesar apapun. Rasa damai karena tak lagi menggantungkan harga diriku pada manusia, melainkan hanya padanya. Tak terasa, sudah hampir 8 tahun berlalu sejak malam kelam saat aku meninggalkan rumah besar yang dulu kubangun bersama Dimas, yang kemudian menjadi penjara saat dia menghadirkan wanita lain di sana. Kini hidupku telah berputar sejauh-jauhnya dari masa itu. Aku bukan lagi perempuan yang menahan isak di balik dinding kamar, bukan lagi istri yang menunggu sisa perhatian seorang suami yang matanya sudah penuh oleh perempuan lain. Kini aku adalah Anissa, seorang pemilik jaringan toko grosir, penggerak UMKM, tempat belasan keluarga bergantung untuk hidup. Tapi lebih dari semua titel itu, aku adalah seorang perempuan merdeka yang akhirnya menemukan definisi harga diri yang sesungguhnya. Hari itu aku berdiri di panggung sederhana aula kecamatan, dalam acara pelatihan UMKM yang dihadiri puluhan pemilik warung, pedagang sayur, penjual kerupuk, hingga ibu-ibu penjual gorengan. Ada spanduk besar di belakangku bertuliskan, Pelatihan Pengembangan Usaha Manajemen Keuangan bersama Anissa, pemilik jaringan grosir Anissa. Yang duduk di kursi paling depan adalah Pak Camat beserta istri, Kepala Dinas Koperasi, juga beberapa perangkat desa. Siapa sangka? Dulu aku hanya istri pengusaha yang bahkan tak dianggap apa-apa, sekarang namaku terpampang besar di spanduk. Aku memandang para peserta. Banyak wajah lugu di sana, penuh harap mencari ilmu agar bisa memperbaiki hidup. Rasanya terharu sekali,
Teringat dulu saat pertama kali aku menata warung sendiri dengan hati berdebar takut rugi. Ibu bapak sekalian, ucapku memulai, suaraku sedikit bergetar. Kalau saya bisa berdiri di sini hari ini, itu bukan karena saya pintar atau punya modal besar. Tapi karena saya pernah jatuh sedalam-dalamnya, sehingga satu-satunya jalan adalah bangkit. Para hadirin menatapku penuh perhatian. Ada yang mengangguk-angguk, ada yang berkaca-kaca. Jangan takut memulai meski modal kecil. Jangan takut dihina. Saya dulu pun begitu. Tapi sekarang, alhamdulillah, saya bisa menolong banyak orang dari usaha yang saya mulai dengan 2 karung beras dan 1 timbangan. Tepuk tangan menggema. Aku menunduk rendah, menahan air mata syukur. Beberapa bulan setelahnya, desa tempatku membuka salah satu cabang toko mengadakan acara sedekah bumi. Di sana, toko masyarakat memberiku kejutan kecil. Mereka memberikanku selendang batik yang diikatkan langsung ke bahuku. Ini bentuk penghormatan kami pada Bu Anissa, yang banyak membantu warga sini. Banyak anak muda sini kerja di toko Bu Anissa, banyak pula ibu-ibu terbantu dengan dagangan grosir murahnya. Aku terisak saat menerima selendang itu. Tak pernah aku bermimpi akan dihormati seperti ini. Dulu bahkan aku hanya menunduk malu saat melewati tetangga karena takut mereka menertawakan rumah tanggaku yang hancur. Kini mereka justru menatapku dengan hormat dan sayang. Sementara itu kabar tentang Dimas dan Lia makin sering kudengar, bukan dari mulut mereka, melainkan dari orang-orang. Usaha Dimas benar-benar habis. Sisa uang mereka menipis untuk membayar utang yang terus mengejar. Lia yang terbiasa hidup glamor, jatuh sakit karena stres berat. Tubuhnya kurus, kata orang dia sering muntah-muntah, kehilangan nafsu makan. Sementara Dimas jadi sering mabuk, frustasi karena kehilangan semua proyek. Mobil mewah yang dulu mereka banggakan sudah hilang ditarik leasing. Rumah megah tempat dulu aku dijadikan budak sudah laku dilelang bank. Allah itu maha adil, bisikku dalam hati. Tapi anehnya, tak ada kepuasan dendam di sana. Hanya rasa lega karena akhirnya semua kembali pada keseimbangannya. Suatu sore, saat aku duduk di teras rumah baruku, yang meski tak semewah rumah lamaku tapi penuh ketenangan, terdengar suara motor berhenti. Betapa terkejutnya aku saat melihat Lia turun, menuntun langkahnya pelan. Wajahnya tampak pucat, lebih tua dari umur sebenarnya. Aku berdiri menyambutnya. "Mbak Lia?" Dia tersenyum hambar. Air matanya langsung jatuh. "Nis, maaf ya. Aku kesini bukan mau nyusahin. Aku cuma pengen minta maaf aja sebelum terlambat." Aku menarik tangannya, mempersilakan duduk. Saya malah yang kagum Mbak mau datang sejauh ini. Saya sudah lama memaafkan kok. Lia menangis makin keras. Dia menggenggam tanganku erat sekali. "Kamu itu perempuan paling sabar yang pernah aku kenal. Aku dulu terlalu angkuh, sombong, padahal kamu gak pernah jahat sama aku. Malah aku yang menghina kamu di rumahmu sendiri." Aku mengusap punggung tangannya. "Sudahlah Mbak, kita semua sudah dapat pelajaran masing-masing. Semoga ke depan lebih baik." Dia mengangguk pelan, lalu pamit. Kami berpelukan lama sebelum akhirnya dia naik motor ojek pulang. Saat aku menutup pintu, entah kenapa dadaku terasa lapang. Inilah benar-benar ujung semua dendam. Memaafkan dengan hati tulus. Malamnya, dalam sujud panjang, aku sengaja menyebut nama Dimas dan Lia. Ya Allah, ampuni mereka yang dulu menyakiti aku. Limpahkan juga rezeki pada mereka, supaya mereka tak lagi merasa kurang hingga menindas orang lain. Jika sakit mereka adalah ujian, beri mereka kekuatan menjalaninya. Aku menangis terisak. Doa itu mungkin menjadi bukti bahwa lukaku sudah sembuh total. Karena orang yang masih menyimpan benci tak mungkin bisa mendoakan kebaikan bagi orang yang pernah menzalimi dia. Hari-hariku kini diisi dengan memantau toko-toko, menerima laporan keuangan, memberi semangat pegawai. Sering aku duduk di kantor kecilku sambil menyeruput teh, membaca laporan stok, lalu mendengar tawa pegawaiku yang tengah mengemas pesanan. Setiap akhir bulan, aku berkumpul bersama seluruh karyawan dan keluarga mereka di aula rumahku. Ada makan bersama, ada door prize sederhana, beras 10 kg, minyak 5 liter, atau sepeda untuk anak-anak mereka. Melihat wajah ceria mereka, aku merasa inilah sejatinya hidup. Apa gunanya dulu rumah besar, tas mahal, perhiasan menumpuk,
jika hatiku terus teriris? Kini aku tidur di rumah yang jauh lebih kecil, tapi setiap malam aku memejamkan mata dengan rasa damai tak ternilai. Suatu sore, Bu Suminah, pegawaiku yang paling lama ikut aku, datang membawa bungkusan plastik. Bu Anissa, ini dari anak saya. Dia baru lulus kuliah, dapat beasiswa S2 ke Jogja. Katanya dia mau ngucapin terima kasih karena kalau nggak kerja di toko ibu, dia nggak akan bisa lanjut sekolah. Aku tercekat, menerima bungkusan itu. Dalamnya hanya ada sehelai syal rajut sederhana dan surat tangan. Untuk Bu Anissa, terima kasih sudah menjadi jalan rezeki ibu saya, sehingga saya bisa terus sekolah. Doakan saya ya Bu, semoga nanti kalau sukses saya bisa balik mengangkat orang lain, seperti ibu mengangkat kami. Air mataku jatuh tak tertahan. Aku memeluk syal itu, seakan memeluk seluruh kebahagiaan yang tak pernah kubayangkan dulu. Suatu petang, aku berdiri di halaman rumah, menatap langit jingga yang perlahan berganti ungu. Angin berhembus pelan, membuat dedaunan bunga mawarku menari lembut. Lihatlah Mas Dimas. Aku pernah pergi dan mengalah. Kamu kira aku akan hancur. Tapi lihatlah hari ini, aku kembali, bukan hanya sukses secara harta, tapi juga dalam kedamaian dan keberkahan yang membuat orang menaruh hormat. Dalam hatiku tak ada lagi dendam. Hanya sepotong rasa bangga karena berhasil melewati badai paling gelap dalam hidup dan muncul di seberangnya sebagai sosok yang jauh lebih tegar. Kini kalau orang-orang bertanya kenapa aku belum menikah lagi, aku hanya tersenyum. Belum waktunya saja. Saya sedang sibuk mencintai hidup saya, keluarga besar toko saya, dan diri saya sendiri. Mereka akan tertawa, dan aku pun ikut tertawa. Karena memang tak ada lagi luka yang harus kusembunyikan. Di satu titik dalam hidupku, aku sadar, kadang kebahagiaan terbesar bukan saat kita memiliki seseorang, tapi ketika kita berdiri tegak sendirian, mampu menghidupi orang banyak, dicintai karena ketulusan, dihormati bukan karena status, melainkan karena kerja keras dan kejujuran.